Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdurrahman dengan NIM 231330042 teman-teman. Nah, nggak bosan-bosan ya teman-teman menonton channel saya kembali. Nah, di sini saya akan memaparkan ringkasan makalah kemarin yang berjudul Strategi Penyusunan TOR Peliputan untuk Berita dan Artikel di Media Massa, teman-teman. Nah, dalam dunia jurnalistik, keberhasilan sebuah liputan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis, tapi juga oleh perencanaan yang matang, teman-teman. Salah satunya alat penting dalam perencanaan itu adalah TOR atau Frame of References, teman-teman. Nah, apa sih TOR itu? TOR adalah dokumen panduan kerja yang menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode liputan, jadwal kerja, dan output yang diharapkan. Dengan TOR, proses peliputan bisa dilakukan secara terstruktur, efisien, dan sesuai standar jurnalistik. Nah, pentingnya dari TOR ini, teman-teman, bukan sekadar dokumen formal saja, tapi alat strategis dan etis, teman-teman. TOR itu yang mencakup: satu, mencegah peliputan yang menyimpang dari isu utama. Yang kedua, membantu wartawan fokus dan terarah. Yang ketiga, menjamin akurasi dan objektivitas, teman-teman. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar tim redaksi. Nah, yang terakhir, yang kelima, menjadi alat kontrol mutu dan evaluasi hasil peliputan. Nah, TOR juga mencerminkan akuntabilitas media, teman-teman, karena memastikan bahwa informasi yang disajikan terencana dan dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Manfaat TOR dalam peliputan yaitu, dalam praktiknya TOR ini sangat bermanfaat, yang antara lain yang pertama itu menentukan fokus dan arah tulisannya, teman-teman, yang kita akan buat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, mencegah salah paham antara editor, reporter, dan fotografer, teman-teman. Yang keempat, yaitu mempermudah monitoring dan evaluasi, teman-teman. Yang kelima, yaitu menjamin konsistensi dan kualitas liputan. Yang keenam, TOR sangat berguna terutama untuk peliputan yang kompleks seperti liputan in-depth, investigasi, atau peliputan di lokasi berbeda. Nah, apa sih, bagaimana sih langkah-langkah menyusun TOR itu? Nah, berdasarkan literatur dan pengalaman lapangan, penyusunan TOR idealnya memuat 10 poin penting. Yang pertama itu topik, yaitu tema liputan yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua itu latar belakang, masalah, penjelasan singkat isu yang akan diangkat sama kita. Yang ketiga, angle, sudut pandang, pembatas fokus isu agar tajam relevannya, teman-teman. Yang keempat, yaitu pembagian tulisan, struktur tulisan utama dan pendukung, teman-teman. Yang kelima, yaitu narasumber, siapa saja yang akan diwawancara lengkap dengan kontaknya, teman-teman. Yang keenam, yaitu daftar pertanyaan, panduan wawancara agar tidak melenceng dari fokus atau tujuan yang kita akan bahas, teman-teman. Yang ketujuh, yaitu data dan dokumen pendukung. Yang kedelapan, seperti clipping berita, laporan resmi, atau data statistik lainnya, teman-teman. Yang kedelapan, yaitu observasi lapangan, aspek yang perlu diperhatikan secara langsung. Kedelapan, itu rancangan foto atau grafis ya media. Yang 9 itu rancangan foto dan grafis di media visual untuk mendukung narasi, teman-teman. Yang ke-10, deadline, batas waktu riset, wawancara, penulisan, dan publikasi, teman-teman. TOR juga harus fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, apa sih, bagaimana studi kasusnya? Ya, kita akan membawakan tentang petani muda di teman-teman. Nah, contoh nyatanya TOR bisa dilihat dari liputan keluh kisah petani muda oleh Mojo. Isi TOR-nya mencakup, yang pertama, ide dasar, yaitu rendahnya minat anak muda jadi petani. Yang kedua, narasumber utamanya itu Abdul Mufid, petani muda di usia 21 tahun. Yang ketiga, tujuannya memberi inspirasi dan sudut pandang baru, teman-teman. Yang keempat, konsepnya gimana, teman-teman, liputan dengan gaya feature, teman-teman. Yang kelima, pertanyaan terstruktur, teman-teman, dari motivasi, tantangan, hingga penghasilan.
Tor ini jadi bukti bahwa peliputan yang baik berawal dari perencanaan rapi dan berbasis data. Nah, contohnya yaitu pada masalah mahasiswa KPI. Berdasarkan survei, banyak mahasiswa KPI belum memahami Tor, teman. 40% hanya pernah dengar tapi tidak paham isinya. 25% mengira Tor hanya untuk seminar, bukan peliputan. Hanya 15% yang pernah menyusun Tor secara langsung, teman-teman. Nah, ini menunjukkan pentingnya integrasi latihan penyusunan Tor dalam kurikulum jurnalistik agar mahasiswa siap terjun ke lapangan dengan profesional, teman-teman. Tor adalah kunci dari liputan yang terstruktur, akurat, dan berkualitas. Ia memandu wartawan dari awal hingga akhir peliputan menjadi etika jurnalistik dan memastikan hasil kerja sesuai harapan. Nah, Tor bukan hanya alat kerja teknis, tapi juga alat moral dan profesional. Wartawan yang menyusun Tor dengan baik berarti sudah menyiapkan setengah dari pekerjaannya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa perencanaan adalah fondasi dari berita yang bermutu, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.